Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang, wah, menarik banget. Gimana kalau keyakinan itu bisa diterjemahkan jadi rumus matematika? Rumus yang bisa membentuk cara kita memandang ekonomi. Jadi, pertanyaannya gini deh. Emang bisa sebuah rumus matematika punya kompas moral? Kita kan biasanya ngelihat ekonomi itu sebagai sesuatu yang dingin ya, penuh angka dan data. Tapi ayo kita lihat, gimana pandangan itu bisa kita ubah. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Elastisitas itu intinya ngukur seberapa responsif sih permintaan atau penawaran terhadap sebuah perubahan. Misalnya perubahan harga atau pendapatan. Ini konsep inti banget. Nah, model yang mau kita bedah hari ini itu beda. Ada lapisannya lagi, nilai-nilai kemanusiaan dan etika. Pertama-tama kita lihat dari sisi permintaan. Gimana caranya sebuah model ekonomi bisa nentuin barang mana yang lebih penting buat masyarakat? Dan apa efeknya ke harga? Jawabannya ada di konsep kemaslahatan. Kunci utamanya itu ada di konsep maslahah. Anggap aja ini kayak semacam filter kebutuhan gitu. Konsep ini yang menilai seberapa penting sebuah barang buat kesejahteraan orang banyak. Makin penting, ya makin tinggi nilai maslahatnya. Nah, disinilah perbedaannya kelihatan banget. Rumus yang di atas, yang konvensional, mungkin Anda sudah familiar ya, tapi coba lihat versi Islami di bawahnya. Ada tambahan variabel M untuk maslahah. Cuma nambahin satu huruf, tapi ini mengubah segalanya. Tiba-tiba pertimbangan etis soal kebaikan bersama langsung masuk ke dalam hitung-hitungan ekonomi. Biar gampang bayanginnya, kita pakai contoh yang dekat banget sama kita semua. Beras, makanan pokok jutaan orang. Prosesnya simple kok. Pertama, kita ambil angka elastisitas dari pasar biasa, katakanlah minus 0,8. Kedua, karena beras ini kan barang penting banget ya, kita kasih nilai maslahah yang tinggi, misalnya 0,9. Terakhir, tinggal dikaliin aja keduanya. Dan setelah dikalikan, kita dapat hasilnya minus 0,72. Kelihatannya cuma angka kecil ya, tapi artinya dalam banget. Jadi, maksudnya apa sih? Angka min 0,72 ini kan lebih dekat ke 0 dibanding min 0,8. Nah, dalam bahasa ekonomi, itu artinya permintaan jadi lebih inelastis. Gampangnya gini, orang jadi nggak terlalu pusing sama kenaikan harga. Mereka bakal tetap beli beras, soalnya itu kebutuhan pokok. Model ini secara matematis menegaskan bahwa kebutuhan pokok masyarakat itu prioritas. Oke, kita geser ke bagian berikutnya. Gimana kalau ini kita terapkan ke pendapatan? Nah, di sini kita bakal ngomongin peran zakat dalam mengatur pola pengeluaran. Zakat itu bukan sekedar donasi ya. Ini tuh sebuah mekanisme, sebuah sistem terstruktur buat meratakan kembali kekayaan. Fungsinya kayak penyeimbang dalam ekonomi, biar daya beli itu nggak ngumpul di segelintir orang aja. Dan ini keren banget cara nunjukinnya di rumus. Lihat deh, gimana rumus Islami ini nyesuaiin elastisitas pendapatan dengan faktor 1 dikurangi Z. Ini secara efektif langsung hitung porsi pendapatan yang didistribusikan kembali ke masyarakat. Yuk, kita coba hitung lagi. Misalkan elastisitas pendapatan untuk suatu barang itu 1,5. Kalau ada sistem zakat, katakanlah 10%, kita hitung dulu faktor penyesuaiannya, 1 dikurangi 0,1. Hasilnya 0,9. Terus kita kalikan deh 1,5 dengan 0,9 itu. Dan hasil akhirnya adalah 1,35. Terus apa dampaknya buat ekonomi secara keseluruhan? Angka yang lebih rendah ini nunjukin kalau permintaan barang jadi ya sedikit kurang sensitif sama perubahan pendapatan. Kenapa bisa gitu? Karena zakat itu kan ngebantu naikin daya beli masyarakat yang pendapatannya lebih rendah. Jadinya permintaan lebih stabil dan lebih merata di semua level ekonomi. Nah, sekarang kita lihat dari sisi satunya lagi, penawaran. Gimana aturan-aturan etis dalam produksi bisa mengubah respon pasar? Di sini kita ketemu konsep kepatuhan syariah. Anggap aja ini semacam pagar etis dalam berbisnis. Aturan ini mencegah praktik-praktik kayak bunga yang mencekik atau nimbun barang biar harga naik, dan mastiin produksi itu berjalan sesuai prinsip etis. Dan lagi-lagi, kita lihat modifikasi yang cerdas di rumusnya. Elastisitas penawaran yang biasa itu dikalikan dengan faktor C yang nunjukin seberapa patuh sebuah bisnis sama aturan-aturan etis tadi. Contoh terakhir nih. Bayangin ada produsen, elastisitas penawarannya 1,2. Tapi karena mereka menerapkan standar halal yang lebih ketat, faktor kepatuhan mereka jadi katakanlah 0,8. Kita kalikan aja 1,2 sama 0,8. Dan kita sampai di angka 0,96. Nah, ini nunjukin sesuatu yang menarik banget soal hubungan antara etika dan kecepatan pasar. Artinya, penawaran jadi kurang responsif sama perubahan harga. Ini masuk akal banget kan?
Kalau sebuah perusahaan itu komit sama standar etis, mereka mungkin nggak bisa seenaknya ngebut produksi secepat kilat cuma karena harga lagi naik. Prinsip diutamakan di atas respon pasar semata. Oke, jadi setelah kita lihat ketiga modifikasi tadi, permintaan, pendapatan, dan penawaran, sekarang kita tarik benang merahnya. Kenapa sih kerangka kerja ini begitu penting? Ini dia intinya. Dari sisi harga, model ini ngejaga stabilitas barang-barang pokok. Dari sisi pendapatan, model ini mendorong pemerataan. Dan dari sisi penawaran, ia masang pagar etis. Jadi kalau digabungin semua, ini bukan lagi ekonomi yang cuma ngomongin angka. Ini adalah sebuah sistem yang sengaja dirancang buat mencerminkan nilai-nilai sebuah komunitas langsung di dalam mesin pasarnya. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih besar lagi. Kalau rumus ekonomi aja bisa kita desain ulang biar punya hati nurani, coba bayangin, sistem apa lagi di sekitar kita yang bisa kita rancang ulang dengan prinsip yang sama? Mulai dari cara kita kerja, cara kita belajar, wah kemungkinannya nggak terbatas.